Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Liku-Liku Jalan Kehidupan bagian ke-12. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Oleh karena bangunannya tidak kukuh dan letaknya separuh di atas air, maka bila lantainya diinjak, gubuk itu terasa goyang. Sekarang karena penghuninya bertambah dengan 5 orang, bukan lagi goyang gubuk itu, melainkan reyot. Kalau siang udaranya sangat panas, angin yang selalu bertiup kencang itu benar-benar mengganggu. Sebab setiap kali bertiup dari laut, angin itu sekaligus meniupkan bau-bauan yang tidak sedap. Apalagi kalau kebetulan laut sedang surut, kotoran-kotoran yang tadinya mengapung jadi teronggok. Di atas lumpur, terjemur panas dan tertiup angin. Aduh, baunya bukan main. Lalat banyaknya bukan main sehingga Sumo heran memikirkan dari mana datangnya binatang itu. Sedang kalau malam, nyamuk sangat mengganggu, bahkan bukan nyamuk saja tapi juga binatang lain. Seperti agas yang kalau menggigit bukan main gatalnya. Bila binatang itu menggigit, maka orang yang digigitnya pasti bergerak dan rumah menjadi bergoyang-goyang. Menyebabkan yang sedang tidur jadi terjaga. Ada lagi soal yang memeningkan Bu Sumo, yaitu mahalnya harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mengatasi hal-hal yang tidak menyenangkan itu, Bu Sumo berusaha mencari tempat yang lebih baik, yang sekaligus dapat dijadikan warung kopi. Sebab pada pendapatnya tak mungkin ia mengeluarkan uang terus-menerus tanpa ada pemasukan. Tetapi maklum di Tanjung Priuk orang banyak, tempat kurang, sekalinya ada yang menawarkan. Uang kuncinya terlalu tinggi. Untuk membuat gubuk kecil-kecilan juga tak mungkin karena selain uangnya tidak mencukupi, tanahnya juga sukar. Oleh karena itu terpaksa Bu Sumo menerima keadaan yang tidak enak itu, tinggal bersama-sama si Teteh sekedar untuk mengurangi hal-hal yang tidak enak. Maka ruangan depan yang tadinya merupakan serambi sekarang sebagian ditutup untuk ruangan tidur, sebagian lagi digunakan untuk jualan gado-gado. Sumo merasa jemu dengan keadaan baru itu. Ia tidak mempunyai pekerjaan tetap kecuali membantu ibunya. Tak betah, ia lalu mulai turut bekerja dengan Salim di pelabuhan sebagai buruh kasar dengan mendapat upah 5 rupiah sehari. Lumayan dapat sekedar membantu ibunya, hanya saja amat disayangkan. Ia tidak dapat bekerja setiap hari sebab sebagai buruh kasar pekerjaannya sangat tergantung kepada ada tidaknya bongkaran barang-barang dari kapal ke gudang atau sebaliknya. Kalau tak ada bongkaran, ia terpaksa menganggur. Kalau Sumo menganggur, Salim juga berarti menganggur. Masih untung bagi Sumo karena ada ibunya, tapi bagi Salim menganggur itu berarti ia sendiri berikut ibu dan adiknya tidak makan. Dalam keadaan seperti itu, kemana lagi si Teteh bersandar kalau bukan kepada Bu Sumo? Masih ada lagi ujian yang harus ditempuh Bu Sumo. Pada suatu hari, tiba-tiba direksi pelabuhan mengeluarkan surat edaran yang berisi perintah agar Salim dan orang-orang lain yang mendirikan gubuk di sekitar itu harus membongkar gubuknya, karena tempat itu akan digunakan untuk membangun galangan baru. Lah, ada-ada saja, kata Salim dengan suara mengeluh. Sial amat diri, kata hati Bu Sumo. Habis kemana kita pindah, Bu? Sebuah pertanyaan bernada putus asa meluncur dari mulut Dali. Pertanyaan yang sama meluncur pula dari mulut Sumo. Sebuah pertanyaan lagi sama nadanya ditujukan kepada Salim oleh si Teteh. Tapi baik Bu Sumo maupun Salim, keduanya tak dapat memberi jawaban. Bu Sumo bingung karena mengetahui bahwa Salim tidak punya uang. Salim bingung karena ia merasa tidak mampu untuk memindahkan gubuk itu ke kampung baru. Di samping itu, ia juga tahu bahwa Bu Sumo tak banyak lagi uangnya. Untuk mengatasi kesulitan itu, terpaksa Bu Sumo menjual 3 potong kain panjangnya yang paling bagus dan belum pernah dipakai, dan meloloskan sebuah gelang peninggalan Bu Musa.
Dengan jalan itulah ia berhasil memindahkan gubuknya ke kampung baru. Seminggu kemudian ia telah dapat memulai lagi usahanya. Tapi karena tempatnya yang baru itu belum ramai dan jauh dari pangkalan becak, usahanya agak seret. Dalam pada itu, keadaan di pelabuhan juga rupanya tidak menguntungkan bagi Salim. Buktinya ia lebih sering menganggur daripada bekerja. "Bagaimana kalau kita cari pekerjaan lain saja, Kak Salim?" kata Sumo pada suatu hari ketika masuk ke pelabuhan untuk bekerja. Tetapi tak ada kerjaan. Salim juga sebenarnya merasa bahwa kerja macam sekarang ini tidak dapat dipertahankan terus. Tapi karena ia sadar akan kebodohannya sendiri, insyaf bahwa ia hanya punya tenaga, tidak punya kepandaian, hanya punya otot, tidak punya otak, tidak mungkin pekerjaan lain kecuali sebagai buruh kasar. Maka saran Sumo untuk mencari pekerjaan lain olehnya hanya dapat dijawab dengan kalimat yang membayangkan kebingungan hati. "Habis kerja apa lagi, Mo?" "Apa saja, Kak Salim. Jualan misalnya." "Jualan apa?" "Apa saja, es atau rokok atau makanan." "Modalnya dari mana? Kau tahu sendiri, dapat uang sedikit-sedikit, habis terus untuk beli beras." Salim mengakhiri kata-katanya dengan hela napas berat. Ia mengkal memikirkan nasib sialnya, lalu berjongkok di pinggir dermaga pelabuhan, memandang ke air laut yang berminyak, di mana banyak berkerumun ikan-ikan kecil sekitar belahan papan bekas peti ikan asin. Sinar matahari pagi yang jatuh ke permukaan air laut yang berminyak itu membentuk warna pelangi yang gemerlapan, laksana berpuluh-puluh cermin yang terus-menerus digoyang-goyangkan di muka Salim. Sehingga Salim seperti melihat berpuluh-puluh bayang-bayang yang terus-menerus bergoyang-goyang di mukanya. Ia pening melihatnya, segera berdiri lagi. "Apa kita pulang saja, Kak Salim?" tanya Sumo. Salim tak menyahut. Terdengar 2 kali bunyi panjang dari mulut Salim sebagai tanda keluarnya hawa busuk dari perutnya yang gembung karena sejak kemarin tidak diisi makanan apapun. "Buat apa pulang, Mak?" kata Salim sambil menekan perutnya yang tiba-tiba saja terasa mual. Keluar lagi bunyi panjang 2-3 kali. "Masuk angin barangkali, Kak Salim." Nek aku mau." Salim berjongkok lagi, tangan kirinya menekan perut, tangan kanan memegang kening. "Mari, saya tarik belikatnya." Sumo menawarkan jasa sambil segera berjongkok di belakang Salim. Kemudian dengan cara seperti tukang musik menarik tali bas, ditariknya otot belikat Salim sampai berbunyi truk, truk, truk. "Lagi, Mo." "Truk, truk." Lagi, truk, truk. Dan truk terakhir itu diiringi dengan sebuah panjang dari mulut Salim. "Sudah," katanya sambil berdiri lagi. Kemudian menggeliat ke kanan, ke kiri. Nyata benar tangannya yang besar itu sudah kekurangan daging. Tanda tidak cukup mendapat makan. Ini memang benar Salim kurang makan. Pendapatannya yang hanya Rp5 sehari sebenarnya tidak cukup untuk 1 orang, apalagi untuk bertiga. Untuk berbuat seperti kebanyakannya buruh kasar, yaitu bekerja sambil merangkap jadi pencoleng. Terus terang saja ia tidak berani. Hati dalamnya tidak mengizinkan untuk mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Betul, memang kadang-kadang ia pulang membawa rokok atau ikan asin atau makanan kalengan. Tapi barang-barang itu bukan hasil curian, melainkan memperolehnya dari awak kapal sebagai upah membelikan makanan atau mengantarkan cucian. Kadang-kadang ia membawa juga beras, tapi bukan beras curian, melainkan beras dapat ia kumpulkan dari kolong truk, yaitu beras yang berhamburan ketika dimuatkan ke dalam truk. Beras kotor tentunya, kotor campur debu, tapi biar kotor, kalau sudah dibersihkan dapat juga dimasak. Sekarang karena tak ada harapan untuk memperoleh uang belanja, maka beras kotor itulah harapannya. "Mari kita ke Jawa Madura, Pem, Mo," ajaknya setelah menggeliat lagi, sehingga sambungan tulang-tulangnya berkerotok seperti bunyi jagung dibakar. "Untuk apa ke sana?"
Barangkali saja ada bongkaran beras. Salim berjalan di muka, Sumo mengikutinya. Belum pernah Sumo memperhatikan keadaan Salim seperti sekarang. Dan entah mengapa melihat punggung Kasari yang sudah mengurus itu, hati Sumo merasa iba. Betapa tidak, sebab ia mengetahui bahwa semalam Salim tak makan. Ia tahu pula bahwa sesungguhnya tidak jarang Salim kekurangan makan, maka langkah Salim yang gontai oleh Sumo lantas saja dihubungkan dengan lapar. Demikian pula tulang-tulang iga Salim yang menyembul jelas di balik kaos oblongnya yang kekecilan. Memperkuat pendapatnya Salim kelaparan. Sesungguhnya benar pendapat Sumo itu. Seringkali Salim pulang dengan hanya membawa uang 5 rupiah untuk ibu dan adiknya. Tak cukup uang itu untuk memenuhi kebutuhan hidup 2 orang sehari, dan karena itu Salim tak mau ikut makan dari situ. Biar lapar ditahannya saja. Kalau ditawari atau ditanya oleh Bu Sumo, selalu Salim menjawab, "Terima kasih Bu, saya sudah makan tadi di pelabuhan." Atau, "Terima kasih, saya masih kenyang." Tak benar jawaban itu, sebab ransum yang diterimanya di pelabuhan kalau ia bekerja jauh dari mengenyangkan. Kalau tidak bekerja, bukan saja ia tidak dapat uang, ransum pun tidak dapat. Itulah akibatnya kalau orang menjadi buruh lepas, tiada jaminan sama sekali. Dan bila Salim tidak bekerja, mau tak mau Bu Sumo harus membagi si Teteh dan anaknya makanan seadanya. Meskipun hal itu berarti makanan untuk Sumo dan Dali terpaksa harus dikurangi. Sedih Salim memikirkan hal itu, hatinya acap kali mengeluh. Beginilah rasanya jadi orang bodoh. Pencaharian hanya selubang, itu pun diselang-seling. Lah diri, sial amat. Bila ia menyadari kesialan dirinya, maka biarpun tubuhnya lelah dan matanya mengantuk, tak dapat begitu saja ia tidur. Kantuknya seakan-akan lari serabutan, diobrak-abrik oleh pikiran yang kacau. Maka dari itu acap kali ia duduk memeluk lutut di depan gubuk, melamun sambil membiarkan tubuh kurusnya diterpa angin malam semau-maunya. Kalau dari dalam ibunya menegur menyeruh tidur, ia biasa menjawab, "Ngadem dulu mak, gerah." Padahal jawaban itu bertentangan dengan kata-kata hatinya. Lah emak seperti tidak tahu saja, orang sedang bingung, mana bisa tidur. Akibat melamun dengan membiarkan angin laut memasuki pori-pori kulitnya yang tidak berbaju, seringkali ia merasakan seluruh tubuhnya sakit dan linu, masuk angin. Pagi ini pun karena semalam ia terlampau lama duduk di luar, ia merasakan lagi akibatnya, masuk angin. Tapi karena sadar akan kewajiban untuk mencari nafkah, maka meski tubuhnya sakit, berangkat juga ia ke pelabuhan dengan suatu harapan, yaitu bekerja. Tapi seperti kemarin hari ini pun ia memperoleh jawaban yang sama dari mandornya. "Pulang saja Lim, hari ini tak ada bongkaran." Jawaban itulah yang menyebabkan tubuhnya lesu jadi bertambah lesu dan kakinya yang linu jadi bertambah linu dan loncer. Itu sebabnya tadi sehabis berhadapan dengan mandornya ia berjongkok di tepi dermaga karena kakinya seakan-akan tak sanggup lagi berdiri. Hanya karena keras hatinya jua ia masih dapat memaksakan diri berjalan menuju ke Jawa Madura Fem untuk mencari beras kotor. Sementara itu, naiknya matahari dengan sinar yang makin panas telah memeras keringat dingin di kening Salim. Merembesnya keringat dingin itu telah menambah mual pula perutnya. Ia muntah, tapi bukan sisa-sisa makanan yang keluar, melainkan hanya cairan kekuning-kuningan. "Mengapakah Salim?" tanya Sumo cemas. "Aduh, mau lagi mau," kata Salim sambil memegangi perut. Keringat dingin terus merembes dari kening dan tubuhnya. Tanpa diminta, Sumo membungkuk lagi memijit-mijit pundak, punggung dan tengkuk Salim. "Kalau sakit jangan dipaksakan Kak, kita pulang saja," kata Sumo. Tapi Salim menggelengkan kepala, kakinya dipaksa berdiri. "Mari mau." Sumo geleng-geleng kepala tapi tak urung ia mengikuti dari belakang.
Dari tikungan telah nampak berjajar truk di muka gudang Jawa Madura Fem. Sopir-sopirnya sebagian duduk di atas tumpukan besi tua, sebagian berdiri mengawasi truknya. Teriakan tukang timbang dan kuli-kuli dorong dan bergedebuknya karung beras yang dimuat ke atas truk terdengar riuh bercampur dengan deruk forklift yang bergeruduknya roda-roda dorong. Tukang-tukang hitung terus-menerus menyerukan hitungannya dengan suara nyaring tiap kali karung-karung berisi beras itu lalu di mukanya. Tapi aneh bagi ini, jembel-jembel dan pencoleng-pencoleng beras tak nampak. Juga tak kelihatan ada OKD. Padahal biasanya di situ tiap hari ramai dengan puluhan, bahkan kadang-kadang ratusan jembel. Lelaki, perempuan, besar kecil berebut memunguti butir-butir beras yang berhamburan dari karung-karung bolong. Di situ biasanya tiap hari selalu ada beberapa OKD bersenjatakan karaben dan pentungan karet, siap sedia menghadapi pencoleng-pencoleng beras yang biasa beroperasi di situ. Biasanya pencoleng-pencoleng itu mulai beraksi kalau truk sudah berjalan agak jauh dari penjagaan. Mereka selalu beraksi berdua atau bertiga-tiga, gesitnya melebihi monyet dan beraninya melebihi tentara. Begitu truk berangkat, segesit monyet mereka melompat naik, lalu dengan keahlian menggunakan pisaunya, secepat kilat mereka mengerat karung beras itu untuk kemudian dengan amat gesit mengisi kantong terigu yang dibawanya. Sesudah penuh dengan kegesitan seperti tadi, mereka melompat turun, kemudian menghilang di antara gerbong-gerbong kosong, dan keluar melalui pintu rahasia yang sengaja mereka bikin. Atau menyodorkan hasil pencolengnya itu kepada kawannya yang menanti di luar. Atau menyodorkan hasil pencolengannya itu kepada kawannya yang menanti di luar. Kadang-kadang mereka sengaja membuat lubang di bawah pagar kawat duri untuk digunakan sebagai pintu darurat kalau terdesak oleh kepungan penjaga keamanan pelabuhan. Tidak jarang mereka keluar melalui gorong-gorong atau keluar bersama-sama dengan gerbong kereta api yang sedang dilansir. Tegasnya, mereka mempunyai begitu banyak akal untuk membawa hasil pencolengannya keluar pelabuhan. Lalu bagaimana dengan pengawal? Betul, memang truk-truk beras itu dikawal, tapi biasanya pengawal-pengawal itu mati kutu di bawah ancaman belati pencoleng yang tidak boleh dibuat main-main. Pendeknya, pencoleng-pencoleng itu memang sangat kurang ajar tapi juga sangat berani. Bahkan kadang-kadang mereka nekat. Tetapi mengapa hari ini sepi? Entahlah, Sumo juga merasa heran mengapa hari ini sangat sepi, padahal biasanya puluhan gembel berkerumun dekat truk yang sedang muat beras. Sumo dan Salim berjalan terus, mereka bertambah heran lagi setelah dekat ke gudang, karena di halaman gudang itu nampak begitu banyak beras berceceran. Satu tanda tak ada yang memunguti. Bahkan di beberapa tempat nampak beberapa tumpukan beras kotor seakan-akan sengaja dikumpulkan untuk mereka. Maka tanpa berpikir lagi, segera mereka bekerja. Dikumpulkannya beras yang berhamburan itu dimuatkan ke dalam topi tikarnya dan kantong celananya. Karena topi tikar dan kantong celana itu tidak muat banyak, dibukanya kaos oblongnya, lalu ujungnya diikat dan jadilah sebuah kantong. Lalu diisi pula dengan beras kotor. Kini Sumo dan Salim berdiri seraya menepuk-nepukkan tangannya untuk menghilangkan debu yang melekat. Pada bibirnya yang kering membayang rasa girang. Masih banyak, Mo. Kita pulang saja dulu. Nanti kita ambil lagi. Seenaknya saja Salim berkata, seakan-akan beras kotor itu miliknya sendiri. Seenaknya juga Sumo menyahut. Kita bawa kantong semen saya, Kak Salim, supaya muat banyak. Baik, langkah kita hari ini ya. Sumo tersenyum. Salim juga tersenyum. Keduanya segera mengangkat buntelannya. Salim berjalan di muka. Gagah langkahnya. Beras kotor itu telah memberikan tenaga baru kepadanya dan sekaligus melenyapkan rasa sial yang sejak semalam membebani hatinya. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa kemarin OKD dan polisi berikut penjaga keamanan pelabuhan telah mengadakan aksi pembersihan secara besar-besaran terhadap tikus-tikus pelabuhan.
Sebagai hasilnya berpuluh-puluh gembel dan pencoleng diringkus. Itulah sebabnya tadi Sumo dan Salim tidak melihat gembel seorang pun. Itulah pula sebabnya tadi mereka menemukan begitu banyak beras yang berhamburan karena kemarin tak sempat dibawa oleh gembel-gembel yang telah mengumpulkannya. Hari ini OKD bersama-sama dengan polisi dan penjaga keamanan pelabuhan telah memperkuat penjagaan di pintu masuk. Tak seorang pun gembel dan pencoleng yang dapat menyelinap ke dalam pelabuhan. Tapi sesudah agak siang rupanya ada juga beberapa gembel yang berhasil masuk melalui gorong-gorong. Sungguh keterlaluan gembel-gembel itu, baru saja kemarin diadakan pembersihan. Sekarang mereka sudah berani pula beroperasi. Maka tentu saja OKD-OKD itu menjadi geram. 4 orang OKD segera melakukan pengejaran. Gembel-gembel yang nekat itu dikepung, yang berhasil disergap segera diberi hadiah pentungan karet. Tapi sementara itu melalui gorong-gorong yang lain telah masuk pula beberapa gembel yang lain. Tentu saja OKD-OKD itu merasa ditantang dan dipermainkan. Dikejar lagi gembel-gembel itu. Tapi yang tertangkap hanya 2 orang, yang lainnya entah bersembunyi di mana. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.